Baik, perkenalkan, nama saya Agus Riyadi. Saya merupakan dosen pada program studi English for Business and Professional Communication di Politeknik Tonggak Ekuator, Pontianak. Pada kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Academic Writing. Mahasiswa agar bisa mengambil mata kuliah Academic Writing ini harus melewati mata kuliah prasyarat sebelumnya, yaitu Writing 2. Bobot mata kuliah ini 3 SKS. Adapun capaian mata kuliah ini yaitu mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Academic Writing akan menguasai teori dan konsep tentang metode ilmiah dan etika akademik sebagai dasar untuk mampu menyusun proposal proyek akhir dengan baik, serta mampu menulis dan mendiseminasikan artikel ilmiah di bidangnya. Mata kuliah ini diberikan untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki pemahaman yang benar tentang konsep menulis akademis dengan mempertimbangkan aspek teori dan praktik. Dan mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu tersebut dengan menulis proposal dan artikel hasil dari proyek yang mereka kerjakan. Adapun materi yang dipelajari mahasiswa pada mata kuliah ini yaitu tertera pada silabus berikut. Dalam penyampaiannya, saya juga menggunakan metode perkuliahan interactive lecturing dengan pendekatan student-centered learning. Selain itu, saya menekankan pada project-based learning dengan output akhir mata kuliah berupa proposal penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan akademis. Penyampaian materi ini dibagi menjadi dua, yaitu lecturing atau ceramah dengan menggunakan Zoom, YouTube, WhatsApp, dan Edmodo, serta untuk melihat indikasi plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penulisannya, saya menggunakan software Grammarly Premium. Selain lecturing dan ceramah, saya juga melakukan praktik dalam mata kuliah ini. Dalam interaksinya, mahasiswa dituntut untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi saat perkuliahan, baik itu bertanya langsung, mengetik pesan di kolom chat pada platform Zoom, maupun diskusi di luar jam perkuliahan. Sebagai media berdiskusi, saya menggunakan WhatsApp group di luar jam perkuliahan. Untuk penilaian, sistem penilaian diberikan sesuai dengan kesepakatan awal yang disampaikan melalui kontrak perkuliahan, yaitu teori 40% dan praktik 60% dengan pembagian sebagai berikut. Demikian mekanisme pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan saya tampilkan cuplikan perkuliahan untuk mata kuliah Academic Writing pada pertemuan kedua yang membahas paragraph structure dengan kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kembali teori dasar struktur paragraf penulisan bahasa Inggris pada mata kuliah sebelumnya, yaitu Writing 1 dan Writing 2, serta mempersiapkan gagasan proyek di proposal akhir mereka. Bahan kajian yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu struktur dari sebuah paragraf atau outline yang terdiri dari thesis statement, main idea, supporting sentences, conclusion, serta bagaimana mereka mengelaborasi ide proposal. Berikut cuplikannya. Now I would like to discuss about academic writing-nya. Materinya ada di folder di Edmodo. Jadi kalau misalnya yang butuh materinya sendiri, nanti silakan buka Edmodo dalam foldernya. Nah, walaupun saya bahasnya agak lain sekarang, tapi kalau nanti ada pertanyaan tentang yang artikel ilmiah tadi, silakan tanya. Sir, kalau misalnya nih, kan Sir juga ambil dari kutipan juga nih. Terus saya mau ambil kutipan yang Sir ambil dari kutipan lain gimana? Jadi saya pakainya kutipan pakai punya Sir atau pakai punya orang lain itu? Orang yang Sir pakai. Got it. Yes. Itu namanya double quotation kalau dalam bahasa Inggris, atau kalau dalam bahasa Indonesia kutipan di dalam kutipan. Misalnya tadi tulisan saya ngambil dari Shin 2015. Kemudian Stefani
mendownload PDF saya, artikel saya yang tadi, kemudian mengkutip perkataan saya tentang Shin tadi, gitu kan, yang dari Shin tadi. Berarti nanti tuh menulisnya itu kurang lebih gini. Menurut Shin 2015, di dalam Riyadi 2021, nah begitu modelnya. Atau kalau dalam bahasa Inggris, according to Shin, saya tuliskan di celah. According to Shin 2015, di dalam bentuk in Riyadi 2021, giving appropriate bla 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 bla. Nah, mungkin begitu dia modelnya nanti. Menurut Shin yang ada di dalam Riyadi tahun 2021, nah gitu, kurang lebih begitu. Tapi ini nanti kita pelajari lebih dalam lah di pertemuan pertengahan atau akhir nanti. Karena pengutipan semodel gini sebisa mungkin itu dihindari. Tapi boleh. Nah, kalau misalnya simply said, pertanyaan Stefani tadi begini lah kurang lebih jawabnya. Jadi tetap dicantumkan dua sumbernya. Oke. Thank you. Next, ada yang mau tanyakan lagi? Nah, yang akan kita pelajari setengah jam ke depan ini adalah struktur paragraf dan juga komponennya. Kemudian kata hubung antara setiap komponen tadi. Nah, paragraf. Kita bahas paragraf sekarang. Jadi, project akhir yang kalian buat nanti itu kan dalam bentuk esai itu panjang kan. Paragraf itu adalah salah satu komponen pembuat esainya, penyusun esainya. Kita tahu komponen terkecil dalam sebuah kalimat itu kan kata. Udah pernah mungkin kita bahas ini di semester lalu. Setelah kata, gabungan kata itu berubah menjadi apa dia? Membentuk apa gabungan kata? Frasa ya, Sir. Frasa atau phrase. Yes. Gabungan kata membentuk phrase. Phrase bergabung membentuk Klausa, Sir. yes, clause. Klausa bergabung membentuk kalimat. Gabungan kalimat itu membentuk paragraf. Paragraf bergabung membentuk menjadi esai. Nah, begitulah dan seterusnya. Esai menjadi tulisan, menjadi buku, jadi artikel dan lain-lain. Jadi ada elemen sederhananya di dalam walaupun unsur penyusunnya yang paling kecil dari kata tuh ada unsurnya lagi yang paling kecil lagi nanti. Tapi kita nggak bahas itu. But thank you. Udah masih ingat tentang itu. Jadi paragraf itu adalah bentuk dasar dalam sebuah tulisan akademis. Paragraf dengan struktur tulisan yang baik itu membantu pembaca untuk memahami tulisan kita. Nah, fokus saya itu tidak muluk-muluk sih sebenarnya dalam academic writing. Seberapa kalian menyatakan ide yang ada di otak kalian, dalam pikiran kalian, ke dalam bentuk tulisan, dan kemudian apakah dari pikiran kita itu, yang kita tulis, itu tuh bisa dipahami orang lain atau enggak dengan mudah. Kadang yang kita tulis tuh kacau balau. Nah, silakan dibaca paragraf ini dulu. Nanti akan saya tanya. Ini paragraf dengan judul, paragraf pertama dari esai dengan judul Should home ownership be encouraged? Haruskah kepemilikan rumah itu didukung? The rate of home ownership varies widely across the developed world. Tingkat kepemilikan rumah bervariasi di seluruh dunia. Jerman, sebagai contoh, memiliki tingkat terendah, yaitu 42%. Sementara Spanyol, 2 kali lipatnya, 85%. Nah, baik Amerika maupun Inggris memiliki tingkat yang sama, yaitu sekitar 70%. Alasan untuk perbedaan ini lebih kepada unsur budaya
dan juga sejarahnya ketimbang ekonominya. Karena tingkat kepemilikan yang tinggi itu ditemukan baik di negara kaya maupun miskin. Sepertinya tidak ada hubungan pasti antara kesejahteraan sebuah negara dan jumlah kepemilikan rumah. Itu artinya satu paragraf ini. Jadi dia mau bilang bahwa tingkat kepemilikan rumah seluruh dunia itu berbeda dan tidak ada hubungan antara kemakmuran kesejahteraan sebuah negara dengan jumlah kepemilikan rumahnya. Nah, dari paragraf ini begini. Struktur ini struktur standar yang bisa dibilang lumayan bagus lah dalam sebuah paragraf. Nggak usah stres benar des. Santai ya. Memang udah malam sih, ngantuk memang, tapi harus semangat lah kalau bisa. Demi hari Jumat yang cerah, ya. Kita belajar di hari Selasa ini demi masa depan Jumat kita yang cerah. Weekend Jumat tuh kan. Kalau mak terekam pula nih. Nah, lewat. Ini strukturnya. Coba dipahami dulu. Topic sentence, paragraf yang tadi ya, ini sama paragrafnya, isi kalimatnya sama dengan di dalam tabel ini. Topik sentence-nya ini, contoh 1, contoh 2, alasan, dan juga kesimpulan. Ada yang ingat topik sentence itu apa? Apa, Evelyn? Kalimat utamanya, Sir. Apa topiknya? Intinya. Ide pokok. Yes, thank you. Ya, ide utamanya lah. Jadi begini, makanya tadi saya bilang, mau saya di dalam academic writing ini tidak muluk-muluk. Kalian nulis pandai, bisa. Pakai Google Translate, maju. Kan? Pakai yang lain-lain, mantap pokoknya. Tulisan tuh nampak keren, tapi tuh keutuhan ide sebuah paragraf itu yang kadang kita kurang menguasai. Karena kita bukan native speaker kan. Kita tidak menguasai bahasa ini. Kita nebak-nebak ya. Dan itu pun karena tugas disuruh dosen, kan itu. Saya pun paham gitu juga. Saya pun sama juga waktu kuliah dulu. Tapi gini, kita lihat. Topik sentence, ide pokok, itu biasanya lazimnya di awal paragraf. Jadi, setelah kalimat ini, semua kalimat di bawahnya itu harus membahas yang berhubungan dengan kalimat yang pertama. Tidak boleh melenceng. Tingkat kepemilikan rumah bervariasi di seluruh dunia. Itu ide pokoknya. Jadi satu paragraf ini akan membahas perbedaan atau variasi-variasi tingkat kepemilikan rumah di seluruh dunia. Makanya bisa dilihat di kalimat keduanya, example 1, dia ngasih contoh Jerman. Di Jerman tuh rendah katanya, 42% ya. Kalau di Spanyol lebih tinggi, 2 kali lipatnya, 85%. Dia membahas dua negara ini sebagai bagian dari ide pokoknya di topik sentence. Example 2 juga, di Amerika dan Inggris begini. Kemudian yang reason, alasan terjadi perbedaan ini nih, katanya lebih pada nilai atau unsur budaya dan juga sejarah ketimbang ekonomi. Kesimpulannya, tidak ada hubungannya antara kesejahteraan sebuah negara dengan tingkat kepemilikan rumah. Nah, 4 kalimat ini itu semua berkaitan dengan kalimat yang pertama. Kadang gini, kita sebagai mahasiswa tuh main campur aduk aja. Oke, kita dapat nih ide pokoknya, kita mau bahas ini. Misalnya anggaplah sama ya ide pokoknya ini. Tingkat kepemilikan rumah di seluruh dunia itu berbeda. Dan ini kita bahas nih, example 1. Contoh, di Jerman, di Spanyol begini. Di example 2, Inggris dan Amerika begini. Reason, nah mungkin kesalahannya tuh kita gini. Di Indonesia, misalnya kita bilang, tingkat kepemilikan rumah tergolong tinggi karena administrasi pengurusan sertifikat rumah di BPN termasuk gampang. Nah, misalnya itu reason kita tuh. Di Indonesia, tingkat kepemilikan rumah tinggi karena administrasi pengurusan balik nama tanah misalnya, atau jual beli tanah atau rumah di BPN itu gampang. Nah, kalau kita udah masukkan BPN di situ, itu udah melenceng dah tuh dari
ide pokok di paragraf utamanya, di kalimat utamanya, topik senternya. Kadang kita sebagai penulis tidak sadar bahwa kita tuh udah melenceng. Misalnya ide pokok ini kita membahas tentang harga beras yang mahal. Tiba-tiba di dalam paragraf itu kita bilang minyak tuh hilang di Mitramat tuh misalnya. Gitu. Kadang tuh suka nggak nyambung seorang. Dan kadang kita nggak sadar. Kenapa bisa nggak sadar? Karena ketika kalian nulis, itu udah dekat deadline. Misalnya ada tugas tuh buat proposal tuh business method. Main kumpul ya kan? Udah dekat deadline tuh kumpul. Tak dibaca gitu. Nah, maksud saya, kemungkinan untuk mata kuliah ini kita akan membetulkan ya. Mungkin kalau kalian baca sama nih, misalnya kalau kalian sekarang buka Instagram kalian, story kalian 2 tahun yang lalu, alaynya bukan main kan? Malu kalian lihat story kalian tuh kan? Apalagi ada tulisan, ada captionnya tuh, tak ngapa aku macam gini ini dulu nih, malu gitu kan? Sama. Mungkin kalau kita buka tulisan kalian di awal semester kemarin, alamak, meramputnya gitu kan? Makanya maksud saya, struktur ini jadi ada ide pokok, penjelas, contoh, dan kesimpulan itu udah bentuk standarnya satu paragraf itu bagus tuh. Pertanyaannya, apakah tulisan kalian dalam paragrafnya kayak begini enggak kemarin tuh? Nah gitu aja. Kalau belum, kita belajar untuk memperbaikinya. Nah, kalau kayak gini, Irfandi, nomor 1 apa jawabannya Irfandi? 1, Sir. Letaknya di mana lah Irfandi? Di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Alright, thank you. Antonio? Nomor 2 Antonio? Bener, Sir. Berdasarkan contoh paragraf tadi, kira-kira panjang sebuah paragraf tuh seberapa panjang lah Antonio? Ini kali. Bebas sih, Sir, yang penting ada topiknya. Topik Hidayat. Oke. Cindy Laurencia mungkin bisa bantu Antonio tadi. Satu paragraf tuh seberapa panjang lah bagusnya? 4-5 kalimat, Sir, biasanya. Oke. Alright. Good. Thank you. Thank you. Yes. Mungkin semester lalu saya pernah bilang paling singkat itu 3 kalimat. Standarnya 5 lah. 4-5. Kata hubung apa yang dipakai di paragraf tadi yang bisa kalian temukan? Siapapun lah. Anyone would like to say something? Kata hubung. Comma and full stop, Sir. Apa? Comma and full stop. Oke. Thank you. Yang lain? While, Apa? while While. Gimana tuh? at 42% while in Spain. Yes. While. Right. Good. Thank you. Sorry. Calvin atau Calvin? Calvin, Sir. Calvin ya? Ya. Oke, thank you Calvin. While. Nah, yang tanya itu adalah kata hubung ya. Kata hubung. While, apalagi? For instance, kemudian since, itu kata hubung. Both, and, itu juga kata hubung. Nah, penting nggak dalam sebuah paragraf pakai kata hubung? Penting. Kebetulan kan kalian sekarang kan ada mata kuliah grammar ya, atau structure, lupa saya. Siapa dosennya? Ma'am Yovita, grammar. Oke, nah nanti coba dipelajari tuh, atau nanya beliau dengan lebih detail, lebih dalam tentang kata hubung. Karena ketika kalian mau lulus nanti bikin paragraf yang tadi ada 120 paragraf tuh, kalau kita nggak pakai kata hubung, jelek tulisan kita, kurang nyambung jadinya. Nah,
kayak komponen ini tadi, kalau kita bisa memecahnya, oh ini kalimat pertama ini topik sentence, ide pokoknya. Kemudian kalimat kedua dan ketiga itu contoh. Kalimat keempat itu alasan. Kalimat terakhir itu kesimpulannya. Jadi kalau kita bisa memecah komponen paragraf tadi, enak kita menyusunnya nanti, menyusun ulang paragrafnya. Nah, next, coba sekilas jalan, nggak usah 5 menit lah. Ini supporting point 1, point 2, supporting 3, example, main reason, dan topik itu coba dicari dari paragraf ini. Coba dibaca dulu. Ini sambungan dari cerita yang tadi nih. Paragraf yang tadi itu, nah ini sambungannya. Di situ saya udah kasih bahwa ini adalah supporting point 1. Cari topik, main reason, example, supporting point 2, supporting point 3-nya. Dari ini. Kalimat pertama itu apa? Anyone? Despite this, terlepas dari hal ini, banyak negara yang mendorong pertumbuhan kepemilikan rumah. Irlandia dan Spanyol, contohnya, memberikan bantuan bla 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 bla, pajak penghasilan. It is widely believed, hal ini diyakini oleh masyarakat luas bahwa memiliki rumah memiliki manfaat sosial maupun ekonomisnya. Gisela, kalimat pertama apa Gisela? Apa? Main idea. Main idenya. Yes. Topik. Kalau dalam bahasa yang tadi itu topiknya. Kalau kalimat yang kedua apa? Ada yang bisa jawab? Example bukan, Sir? Example, yes. For instance, itu artinya contoh. Jadi, ini nih, dia masih melanjutkan paragraf yang tadi itu. Ide pokok di paragraf ini adalah bahwa banyak negara mendorong pertumbuhan kepemilikan rumah. Irlandia dan Spanyol contohnya, ini example. Mereka memberikan bantuan untuk pajak dan lain-lain, pajak penghasilan. Kalimat ketiga, apa tuh? Ada yang tahu? Kalau dari susunan yang tadi, itu termasuk apa? It is widely believed, hal ini diyakini oleh masyarakat luas bahwa memiliki rumah memiliki manfaat sosial dan juga ekonominya. Ini termasuk apa? Main reason-nya ya? Main reason. Yes, main reason-nya. Jadi ini paling pertama itu topik sentence-nya, ide pokoknya. Setelah ide pokok, dia kasih contoh dulu. Begini contohnya. Alasan hal ini terjadi tuh karena alasan apa? Alasan bahwa banyak negara mendorong pertumbuhan kepemilikan rumah tuh karena mereka tuh meyakini kalau memiliki rumah tuh memiliki manfaat sosial dan juga ekonominya. Nah, sisanya supporting point 1, supporting point 2, supporting point 3. Nah, kalau ini ada 6 kalimat, kan? Nah, komponen ini nih dah termasuk standar juga, kalimat yang bagus atau paragraf yang bagus. Sisanya membaca seorang ya. Nah, I think itu saja materi saya, tidak banyak. Maksud saya begini, ini masih pengenalan bentuk academic writing yang diinginkan oleh kampus untuk kalian lulus tuh kayak begitu tadi modelnya. Nah,
yang sudah kalian tulis, nah nanti mungkin itu yang akan kita permak lah. Kita buat sesuai dengan kaidah penulisan yang diinginkan oleh kampus. Kan minggu lalu kan saya ada jelaskan tentang list bacaan nomor 6 dan nomor 9, panduan penulisan proyek akhir sama panduan pengutipan. Nah, nanti kita akan belajar di situ lebih banyak. Kayak yang tadi ditanyakan tentang cara pengutipan tadi. Gitu sih. Sampai sini ada yang mau tanyakan? No. Nanti itu saja. Demikian cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Academic Writing yang saya ampu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.